bener, sering lupa. Terus kadang-kadang gini kalau kita, aduh kayaknya banyak jadwal, padahal kalau kita ngeliat ke sini, nggak sebanyak itu kok. Enggak, Ya? iya, jadi ternyata kita Manajemen sudah tulis. saksi saya nih. Iya benar. Tapi setelah kita tulis conteng-conteng itu, ternyata nggak banyak, nggak sibuk-sibuk banget, tapi kita tetap targetnya itu tercapai, gitu, terukur. Berarti sama ya ilmunya kalau untuk yang seret ya. Iya. Tapi kalau saya masih harus berguru banget. Enggak juga. Luar biasa. Enggak juga. Enggak ada yang lebih hebat. Sebenarnya kita itu adalah saling mengisi gitu loh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Laura TV Channel, hari ini spesial edisi pasca Lebaran. Agak gemuk ya kita, Mbak. Hari ini luar biasa sudah hadir di tengah-tengah kita seorang profesor yang luar biasa dan saya sangat berterima kasih karena beliau adalah salah satu guru, sahabat, mitra, pokoknya semuanya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Mbak Laura. Sehat ya? Sehat banget, Prof. Habis Lebaran kita harus semangat lagi. Tambah cantik, ya kan? Tambah ceria. Ceria dan tambah slim kita ya habis puasa. Nah, sahabat-sahabat yang belum kenal, nama lengkap beliau adalah Profesor Dr. Mutia SEMP. Saya harus melihat ini karena saya takut salah. Karena saya sering kali salah menjabat beliau. Manggilnya Mbak Tia aja. Karena Mbak Tia sendiri sih yang mau dipanggil Mbak Tia. Nah, hari ini saya manggilnya Mbak Tia atau Prof aja kali ya. Mbak Tia. Nah, Mbak Tia nggak mau. Sangat kualat karena di depan publik. Nah, Profesor Mutia ini sekarang adalah Ketua PUI PT Inovasi Pangan Lokal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Tapi itu bukan jabatan satu-satunya. Yang pertama, yang kedua, beliau juga adalah Ketua Tim Ahli Piuku Cilegon, kemudian naik menjadi Piuku Banten. Ini bertangan dengan beliau dan pemikiran beliau yang luar biasa tentang kemitraan pentahelik. Dan masih banyak ya, Prof. Jabatannya, bentar, kita bicara jabatan dulu ya, karena beliau ini 3 anak ya, Prof ya. 3 anak, anak pertama usia 25 tahun, alhamdulillah sudah jadi dokter. Anak kedua semester 6 dia kedokteran juga. Alhamdulillah. Anak ketiga kelas 1 SMA. Dan Pak suami di Profesor TB Ismail ya? Iya. Di Untirta juga ya, Prof? Sama di Untirta juga. Kenapa saya bicara ini dulu? Karena kita akan bicara ini, Prof. Iya. Mengapa seorang akademisi seperti Profesor Mutia harus mau terjun? Nah, kalau beliau itu memang sudah sangat terjun banget ya. Karena kita sudah bersama di Piuku 2015 ya, Prof? 2015, tapi kan sebelumnya 2014 sudah mulai sering rapat untuk gagasan. Iya, untuk FGD-nya dulu ya. FGD-nya itu. Hai Pak Dr. Faujina Sanusi yang menjadi tangan dingin kita ya. Pak Fauji, berkat beliau lah kita bisa bertemu. Oh ini Profesor Bu Dokter dulu ya. Oh ini Bu Dokter Mutia. Dulu itu Prof, saya kalau ngelihat dokter itu kayaknya orangnya serius, kemudian tegang gitu kan. Ternyata setelah kenal Profesor Mutia, enggak juga. Maka sekarang selfie juga ya, Prof. Santai aja. Santai. Prof, pertanyaan tadi kenapa saya juga masuk keluarga? Karena ternyata Profesor selain akademisi, terjun ke masyarakat, masak juga ya, Prof? Semuanya dikerjakan, tidak ada asisten di rumah ya. Dan punya toko juga ya, 2. Alhamdulillah. Sekarang ada berapa tokonya, Prof? Alhamdulillah. Luar biasa. Ada aja. Ada toko yang menjadi tempat saya juga kalau belanja. Dan suka bikin saya jadi gagal fokus. Tadinya belikan untuk hadiah bayi lahir, akhirnya ke sebelahnya beli baju. Karena murah tapi bagus. Oke, Prof. Kenapa sih, Prof? Di era sekarang kan perempuan nih ya, apalagi kita nih, itu meskipun akademisi, keluarga
saya terus terang ya, sahabat-sahabat, angkat jempol, angkat topi, angkat jilbab kalau boleh gitu kan. Anaknya itu berhasil semua, jadi dokter, kemudian akademik. Amin, moga-moga, mohon doanya, Luar biasa. sama-sama saling. Kenapa sih, Prof? Keluarga tuh Saling selalu mendukung. menjadi, beliau nih, satu lagi, beliau tuh selalu keluarga nomor satu. Ya. Kenapa, Prof? Karena keluarga itu adalah investasi. Keluarga itu adalah investasi. Jadi mau setinggi apapun perempuan, kalau pulang ke rumah perempuan tersenyum, seisi rumah senyum. Yes. Tapi kalau udah perempuan pulang ke rumah dalam keadaan manyun, maka sampai piring di belakang pun, di rak piring itu akan ikut manyun. Jadi kita bagaimanapun harus selalu prioritas keluarga. Perempuan itu karena punya tanggung jawab yang mulia, itu adalah siapa yang di belakang kita. Saya punya 3 di belakang yang ikut anak-anak. Mbak Laura punya 4. 5 sekarang dengan Rehan anak almarhum adik saya punya 5 benar. keluarga Masya besar. Allah. Alhamdulillah. Tapi Nah. tadi saya belajar dengan Profesor Muti ya, artinya dengan beliau ini kan luar biasa padat dari mulai nguji. Tadi ya, hari ini dari pagi ngapain, Prof? Hari ini nih beliau. Wow, saya bilang sudah ngapain aja, Prof? Jam 6 habis sahur, habis sholat, habis ngaji, udah ngebimbing mahasiswa S3. Kemudian jam 7 biasa beres-beres rumah, jam 8 sudah mulai ngajar. Setiap hari Bang, habis setiap hari, Prof ya? Karena kan kegiatan dosen itu nggak hanya terpaku mengajar, membimbing segala macam. Ini kegiatannya banyak. Kita apa ya? Kan kita harus seperti Mbak bilang itu tadi ya. Kita kan harus membaur. Saya ada beberapa kegiatan, ada beberapa kerjaan yang memang di luar kampus yang harus kita handle. Kemudian juga harus mengatur karyawan juga. Banyak sekarang harus sedang memikirkan sedikit THR buat karyawan, macam-macam lah. Terus Banyak yang paling THR. penting adalah memikirkan nanti sore menu buka puasa apa? buka untuk puasa keluarga. apa. Ini buka puasa Syawal ceritanya ya. Oh gitu ya, hari ini ya. Iya, Ya, buka puasa awal loh, karena kita bisa. Iya, Buka betul. puasa ya, siap. Prof, berarti sibuk apapun tetap tadi tuh ya. Saya tahu juga beliau tuh sangat tuh masak sendiri untuk keluarga. Iya. Kenapa Prof harus masak sendiri untuk keluarga, Prof? Kalau nggak salah ada filosofinya juga loh beliau. Iya, karena menurut saya masak itu ada cinta gitu loh. Jadi kadang-kadang kan waktu kita sibuk, nah sebenarnya yang menghubungkan kita di rumah itu adalah meja makan. Ngobrol di Betul nggak? situ. Iya. Sama kalau saya sambil bawa mobil. Makanya saya suka satu banget lagi. nganter anak. Satu lagi bawa mobil, sambil nyetir, anak-anak kita masukkan semua supaya fokus. Jadi itu yang harus kita manfaatkan. Karena saya sendiri merasa, kok cepet banget ini anak-anak udah pada besar, sehingga kita banyak kehilangan Golden time kita dengan anak-anak. Nah, padahal kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan alhamdulillah saya dari anak saya bayi sampai sekarang belum pernah saya outsourcing ke asisten rumah tangga. Jadi nggak cuma insya Allah karyawan saja saya- jadi outsourcingnya, Iya. anak juga banyak ya. Jadi saya pegang sendiri semuanya, apalagi yang berkaitan dengan asupan. Selalu harus bikin sendiri, memilih bahan yang kita yakin bahwa itu adalah berkualitas, kemudian juga yakin yang kita kasih ke anak-anak itu adalah sumbernya dari yang halal. Gitu. Jadi sahabat-sahabat tahu kan kenapa kami mengundang beliau itu bukan hanya sebagai ketua tim ahli, karena beliau juga adalah seorang inspirator sekali untuk ibu-ibu nih terutama yang sibuk tapi tetap kepegang semua ya Prof ya. Alhamdulillah, yang penting satu, sehat aja. Kitanya ya. Kitanya sehat gitu loh. Bahkan kalau mau tidur aja sudah ada planning. Besok pagi apa. Oh, itu dibikin ya Prof ya. Manajemen Awal-awal bikin, takut ada yang kelewat. Tapi kalau sekarang kita kan udah tahu ini apa-apa sehingga planning pekerjaan mulai dari pagi sampai tidur lagi itu udah apa-apa. Jadi setiap hari itu ada target, Mbak. Setiap hari ada target dan kita harus bikin target apa saja sesuai dengan target kita. Karena kadang-kadang kalau kita nggak target itu suka meleng kan? Maksudnya? Iya,
lupa atau apa. Tapi biasanya pagi-pagi habis sholat subuh, saya habis ngaji, saya suka catat di buku kecil seperti ini. Sama. Nanti kadang-kadang saya tulis, sambil di kamar mandi loh, Prof. Ya, jangan. Saya terus gitu. Karena kalau nggak suka ada yang lupa. Bener, sering lupa. Terus kadang-kadang gini kalau kita, aduh kayaknya banyak jadwal. Padahal kalau kita ngeliat ke sini, nggak sebanyak itu kok. Enggak. Ya, Iya, Prof. ternyata kita sudah tulis. Saksi saya nih. Iya, benar. Tapi setelah kita tulis conteng-conteng itu, ternyata nggak banyak, nggak sibuk-sibuk banget, tapi kita tetap targetnya itu tercapai, gitu, terukur. Berarti sama ya ilmunya kalau untuk yang seret ya. Iya. Tapi kalau saya tetap masih harus berguru banget. Enggak juga. Luar biasa. Enggak juga. Enggak ada yang lebih hebat. Sebenarnya kita itu adalah saling mengisi gitu loh. Karena kenapa ya? Tidak ada universitas yang mengajarkan bagaimana sih mengurus keluarga gitu loh. Nggak ada. Universitas kehidupan. Universitas namanya universitas kehidupan. Dan yang paling penting saya merasa sendiri, siapa figur yang paling baik yang menjadi pola kita di dalam mendidik anak itu adalah pola asuh orang tua kita. Betul. Sebenarnya. Jadi mau ikut punten, misalnya kita ikut parenting segala macam yang hanya sejam atau 2 jam. Tetap pola didik kita yang tahu ya dengan karakter anak tadi ya. Tidak membekas dibandingkan dengan pola didik orang tua kita itu ke kita dulu gitu loh. Itu membekas banget. Bagaimana dari bangun tidur segala macam itu membekas banget, sehingga saya berpikir kita juga harus memberikan contoh bagaimana memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak sehingga mereka itu yang akan dilakukan untuk anak cucu kita. Nah, sebenarnya itu sih yang disebut dengan pendidikan karakter itu ya dari rumah dia mencontoh. Kalau misalnya karena duplikasi anak-anak tuh sikap kita ya nggak sih Mbak? Kalau kitanya pemarah atau apa, kalau kitanya ini. Iya, saya nggak di awal anak-anak masih kecil suka ikut parenting, kita ingin mencari pola. Iya, masih ini gimana sih cara mendidik anak? Tapi ujung-ujungnya aku ikut pola umi saya dulu yang mengajarkan yang terekam di otak yang kita terekam ya? Itu adalah dan yang kita lakukan sehari-hari ternyata itu. Nah, jadi nanti kalau kita kepengen anak cucu kita itu mendapatkan hal yang sama, mari kita wariskan dengan hal yang baik-baik dalam mendidik mereka. Dan dengan intens bersama keluarga tadi ya, sesibuk apapun kita sesibuk apapun. Karena satu lagi nih, profesor kita selain pintar masak juga, beliau juga selalu mengsisihkan waktunya untuk jalan-jalan. Aku tuh suka iri tahu kalau profesor sama anak-anak sama Pak TB gitu ya, di mana gitu, Prof, apalagi foto romantisnya sekarang banyak banget dengan Pak TB. Itu kenapa, Prof? Momen itu tidak akan kembali, tidak akan terulang, dan anak-anak kita itu yang paling kita gampang kita ajak itu adalah pada saat kecil. Saya selalu bilang, selagi masih anak-anak kecil, ajak jalan-jalan karena banyak edukasi di situ. Banyak pembelajaran, dia tahu suatu daerah. Jadi saya kalau misalnya ikut seminar internasional, pas lagi liburan saya boyong semuanya. Jadi sebelum pandemi, sebelum pandemi itu memang ada jadwal, misalnya kemana, ayo kita bareng. Dan saya merasakan sendiri liburan sekarang ini, saya mudik ke Aceh aja sudah tidak bisa lagi berbarengan. Kenapa? Karena jadwal anak-anak, si abang sudah mulai masuk ke rumah sakit. Kemudian si kakak juga ternyata tanggal 9 itu langsung ujian. Jadi mereka nggak nyaman kalau dibawa jalan-jalan karena begitu masuk itu langsung ujian. Nah, itu aja kami kan sudah tidak bisa lagi bareng-bareng. Nah, atau misalnya kayak anak saya moodnya beda-beda. Ada yang mau ikut, ada yang nggak mau ikut gitu kan. Kalau dulu kan dia paksa ikut, nggak mau. Kalau gitu waktu kecil mereka nggak punya pilihan gitu loh. Sekarang jadi udah ikut. Udah mau sama ini, mau kangen. Nah, jadi itu sebenarnya golden time-nya hilang akhirnya ya. Iya. Saya nggak mau kehilangan momen itu. Gitu. Jadi itu ya, kenapa selalu menyisihkan waktu pasti ya untuk bukan malah menyiapkan waktu ya, menyisihkan, harus kita planning. Terus di planning di awal tahun, insya Allah kan kita berencana, boleh dong kita planning ini kemana. Makanya biasanya untuk dosen ya. Jadi kalau misalnya saya dapat hibah penelitian, kita ada salah satunya itu adalah mempresentasikan di international conference kalau dulu. Nah itu saya usahakan
saya bawa supaya mereka bisa Melihat melihat juga ya. suasananya, Betul, bagaimana sih Uminya itu, oh begini loh presentasi di luar negeri atau gimana Yes, gitu. yes. Sip, keren. Jadi sambil bekerja juga membina keluarga dan berrekreasi juga ya, Prof. betul. Nah, itu sahabat-sahabat mungkin ini sebenarnya podcastnya tentang apa sih gitu kan? Oh iya ya. Enggak, karena emang selalu Pengantarnya sudah karena pengantar harus keluarga. Karena benar. apapun yang kita lakukan, ujungnya adalah untuk keluarga. Ya nggak, Prof? Betul. Dan menurut saya, profesor adalah contoh yang sangat bagus sekali untuk kita terutama para perempuan agar meskipun sibuk, tetap ujungnya adalah bagaimana keluarga tetap berjalan dengan baik, ya nggak, Prof? Betul. Oke. Nah, sekarang berarti kita bicara kayak sebenarnya intinya, Prof, bahwa kenapa sih gitu kan? Kebetulan kan kita sama-sama di PIUKU ya, Pusat Inkubator Wirausaha dan Klinik UMKM Provinsi Banten. Kita mencoba menggabungkan benang merah antara pembinaan pentahelik ya, Prof. Ada pemerintah, akademisi, dunia usaha, media dan komunitas. Nah, profesor ini adalah perwakilan dari akademisi, tapi bahkan lebih pemerintah, lebih dunia usaha dibanding akademisinya karena semuanya combine di beliau. Punya usaha iya, sebagai penggiat juga karena beliau di PUI ya. Iya. Dan pokoknya paket lengkap aja beliau. Makanya saya kemudian bertanya, apakah memang semua akademisi seperti beliau? Ternyata tidak ya, Prof. Tidak semuanya seperti beliau. Jadi saya merasa beruntung 2014 kami ikut FGD. Siapa sih ibu ini? Profesor Mutia. Oh, ini yang sudah ngomongin Pak Fauji gitu kan. Wah, luar biasa. Ibu ini hebat banget. Nah, Prof, buat profesor, perlukah seorang akademisi itu seperti profesor? Atau tergantung dari passion juga gitu? Sebenarnya kalau kita membaur ini pertama-tama mau tentang profesor dulu nih. Kewirausahaannya, apa kita membaur ke masyarakatnya? Membaur dengan semua, membaur semua. Karena kan ada program, ada masyarakat di dalamnya. Iya, harus, Mbak. Kenapa, Prof? Karena sekarang itu seolah-olah itu dosen itu seperti ada di Menara Gading. Iya, ada di langit, Prof. Jadi itu dan seperti serius. Ada gap kan, wah dosen punya ilmu gitu ya, tingkat pendidikan tinggi apa gitu loh. Nah tapi ilmu yang Allah titipkan, kemudian apapun yang sudah kita peroleh, kalau tidak bermanfaat bagi masyarakat, untuk apa? Ya untuk apa gitu? Atau dibawa mati gitu nanti kan ya, Prof? Kalau ilmu itu kita bawa ke masyarakat, maka dia multiplier efeknya lebih luas seperti MLM gitu, Mbak. Jadi kita akan beranak pinak ilmu-ilmu itu di bawah kita gitu loh. Kemudian ilmu-ilmu yang kita sampaikan itu akan disampaikan lagi. Contohnya misalnya begini, Mbak. Saya punya mahasiswa, saya hampir semua mahasiswa bimbingan saya arahkan ke entrepreneur. Dan sudah banyak sekali mahasiswa saya yang hebat-hebat yang jadi entrepreneur gitu loh. Saya tahu karena saya beberapa kali kan ketemu dengan tim profesor di Untirta. Iya, walaupun mereka itu akhirnya keluar dari dari produk atau bisnis yang dia jalankan. Background keilmuan. Pada saat dia menjalankan usaha nggak masalah gitu loh. Mungkin dia memang rezekinya lagi dari situ. Dan mereka itu saya sangat bangga pada saat mereka akhirnya yang menjadi motivator kewirausahaan. Prof, saya udah bisa jadi motivator kewirausahaan. Karena dia belajar dulu tentang bagaimana usaha. Akhirnya dia diundang ke organisasi-organisasi mahasiswa, diundang ke UMKM anak-anak milenial sekarang. Nah, apa yang kita sampaikan itu ilmu itu yang beranak pinak tadi itu ya. Itu loh, Mbak. Dan menjadi menjadi amal jariah profesor juga kan saya nantinya. Rasa ya itu ya, jadi bukan sekedar dalam bentuk finansial atau rupiah ya, tapi yang nilai yang kita peroleh itu adalah pada saat ada beberapa bukan jargon ya, misalnya kita mengemukakan sesuatu, anak-anak kita juga mengungkapkan hal yang sama gitu pada saat dia memberikan atau misalnya dia gitu ya? Pada saat dia sharing ilmunya seperti itu gitu loh. Jadi Masya Allah, walaupun satu kalimat itu tapi kan orang kena, dan itu akan membuka pintu rezeki bagi orang, akan membuat orang untuk berubah menjadi lebih baik. Walaupun sederhana tapi insya Allah akan bermanfaat.
Jadi kalau menurut profesor berarti wajib ya sebenarnya ya seorang akademisi, dosen gini, untuk terjun ke boleh. masyarakat. Apalagi sekarang dengan Mas Menteri itu dengan program Kampus Merdeka, Mbak. Yes, kita masuk open semuanya. jadi gitu wajib loh. ya. Wajib. Kampus Merdeka ini jargon yang memang menjadi program utama. Iya, dan IKU perguruan tinggi, sekarang akreditasi perguruan tinggi dilihat dari keaktifan dosennya Ke masyarakat. ada poin hanya ke juga ya. masyarakat, ada poin. Misalnya dari sisi akademisnya dia itu mengajar di luar di mana, membimbing di luar di mana, dari segi penelitian, kolaborasi risetnya bagaimana, kemudian dari hilirisasi riset itu kan nggak mungkin Jadi dilakukan oleh peneliti. Teori, ya. Iya, nggak mungkin dilakukan. Peneliti punya ide segala macam, tapi peneliti tidak punya passion kadang-kadang menjadi entrepreneur. Nah, jadi kita arahkan ide kita itu di balik meja, ngajar aja. Karena gitu perlu proses juga kan untuk menjadi entrepreneur. Ya, makanya ini salah satu prosesnya ini. Bagaimana profesor harus men-syiarkan gitu kan. Tahan banting, nggak laku, naik turun, jatuh bangun lagi kan tidak semua orang punya passion ke situ. Nah, dan saya juga mengatakan tidak semua kok orang harus jadi entrepreneur, tapi dia kalau misalnya dia bisa bekerja di kantor jadilah adminpreneur. Kalau misalnya jadi guru jadilah gurupreneur gitu loh. Kalau misalnya dia mau apapun keahliannya, artinya planner itu kan mental ya. Iya, jadi mental kita bagaimana kita bisa berbuat baik apapun semaksimal mungkin sesuai dengan bidang kita gitu loh. Berarti menurut profesor sendiri bahwa penting seorang dosen gitu. Kita bicara dosen dulu dok, ya, karena tidak semua dosen seperti profesor. Serius, saya terus merasa wow, ada ya profesor seperti Mutia ini yang gitu lebih kan? dari saya itu banyak Prof, banyak ilmunya lebih bagus juga, tinggi pun banyak. Cuma ya, kita bicara cuma yang mau berbagi ilmu, kemudian tidak pelit waktu kita dan volunteer sebenarnya. Nah, ini memunculkan jiwa-jiwa volunteer di para dosen ini yang masih belum. Menurut profesor sendiri, apa sih Prof yang hal pribadi nih profesor dapat saat profesor mau terjun sebagai volunteer? Itu sebenarnya apa ya? Kita mendapatkan ilmu kehidupan. Oh gitu ya? Apa aja tuh Prof? Ya Allah, melatih sabar ya. Tapi salut sama dirimu Mbak yang selalu waktunya itu habis berbagi dengan masyarakat. Mungkin saya belum bisa. Kemudian karena gini Prof, terus terang semakin aku membantu orang, semakin aku dapat kemudahan di usahaku yang lain. Itu tuh benar-benar aku alami. Jadi aku merasa candu untuk berbuat serius. Baik. Iya, walaupun keran rezeki itu bukan datang dari situ, tapi dari tempat lain gitu loh. Betul. Terus yang kedua, sebenarnya yang paling penting itu adalah menyalurkan bakat kita yang suka ngomong gitu. Jadi kalau ketemu masyarakat, apalagi masyarakat kampung, masya Allah. Terus kemudian yang kita ajak bicara tuh kemudian terenergize. Dan mereka kayaknya excited banget. Gitu kita kayaknya pulang, ya Allah, padahal cuma omongan loh, tapi bisa memberikan manfaat gitu bagi seseorang. Ya Allah, masya Allah, ini banget. Nah itu sih sebenarnya. Kemudian kan kita banyak mengenal karakter masyarakat. Saya kan ada yang berterima kasih dibantu, ada yang belakang jelek-jelekin. Ada juga Mbak. Pelatih mental, aku lagi curhat. Pelatih mental. Tapi sebenarnya itu sih yang membuat diri kita kuat gitu loh, dewasa. Justru kita bisa menjadi diri kita apa adanya. Itu sih yang seneng masuk ke masyarakat. Mau pakai sendal jepit, mau dasteran, mau apa. Jangan dasteran sekali. Jadi kita maksudnya sudah menanggalkan casing yang seperti yang kadang-kadang sebagai dosen itu menjadi maksudnya kita bisa menjadi diri kita sendiri. Ke pasar kita sering ketemu bareng kan. Dasar kalau itu pakai dasar. Iya, jadi tidak ada terbiasa jadinya ya. Ilmunya ilmu membumi sih karena kita sendiri adalah masyarakat gitu loh. Betul. Jadi tidak terbatas oleh sesuatu, santai aja. Iya. Jadi istilahnya kalau kita belajar menjadi seorang volunteer, kita jadi belajar juga membumi ya Prof ya. Betul, itu sih yang paling mengasah hati sih terutama mengasah hati. Jadi mungkin kita lebih peka, bisa lebih
aware ya Mbak, bisa lebih ini proses belajar sih. Saya juga terus terang saya bukan orang yang sabar gitu loh, saya paling tidak sabar, tapi saya berpikir kalau saya nggak jawab gitu ya, Mbak, benar. saya jawab, makanya di Facebook ditulisnya, Mbak tahu Mbak, Kalau jawab WA gitu loh. Jadi tapi kenapa? karena sudah terbiasa dengan Iya. pola waktu yang cepat ya. Iya, Dan karena itu bagus kan sebenarnya. betul. Dan Makasih ya Prof, aku diajarin beliau juga tuh masalah diomelin gitu loh. Mungkin teman-teman Mbak Laura yang lain juga sama. Iya, kalau WA beliau itu telah dibalas, telepon harus ke beberapa nomor dulu. Sampai saya bilang buang sih yang lain-lain yang nggak dipakai. Nah, jadi itu sih sebenarnya untuk memudahkan Prof, ini komunikasi. podcastnya punya Laura dari channel loh Prof. Nggak apa-apa, ini menjadi pelatihan. Maksudnya Nggak gini, apa-apa. saat kita berbaur itu kan kita menjadi belajar lebih baik ya Prof. Iya, Dan betul. saya terus terang sahabat-sahabat, saya menjadi seperti ini juga salah satunya berkat beliau yang sangat waktunya sangat terschedule sekali, Saya on time. on time, Iya. lalu sangat selektif dalam memilih sesuatu Eh, pekerjaan dan aktivitas. sebenarnya Saya pernah dimarahin loh, Mbak ngapain sih masuk ke situ gitu kan? iya, Mbak tuh kan orangnya gini-gini, Mbak tuh harusnya fokus gini-gini. ya, Ya juga ya Prof gitu. iya, Jadi iya, aku belajar agak galak iya, dalam memilih iya, kegiatan. iya. Iya nggak Prof? Kenapa? Karena Hmm. semua orang itu punya waktu 24 jam. Mbak Laura punya waktu 24 jam. Saya punya Tapi, waktu 24 jam. Aha. Sementara kita harus berbagi tubuh kita termasuk untuk diri Pikiran sendiri, juga. pikiran untuk anak-anak kita juga harus ada waktunya. Jadi itu yang harus kita susun sedemikian rupa Betul, sehingga betul. hasil itu target yang ingin kita capai itu bisa menjadi sempurna gitu loh. Siap. Nah itu artinya tadi kita bicara masalah akademisi itu ya Prof ya, baik lagi ke akademisi, bahwa kalau kita memang ingin bisa terus berlanjut rezekinya, berkahnya ya Prof harus dimulai dari volunteer tadi. Banyak nggak sih Prof sahabat-sahabat profesor yang menjadi dosen yang tidak mau terjun ke masyarakat? Saya nggak tahu. Ada nggak? Saya nggak tahu juga karena kan mungkin tidak semua orang gitu punya passion seperti iya, profesor passion ya. seperti kita Mbak, Ya. gitu loh. KTP aja enggak kayaknya ya. Iya. KTP Jadi Ismail enggak juga tapi kayaknya. kan masing-masing orang punya Beda. keahlian di Iya, bidang iya, yang iya, lain iya. lagi gitu loh Mbak. Cuma kan tadi kita bicara bahwa untuk menjadi akademisi yang bisa lebih manfaat untuk banyak pihak tuh kalau bisa ya tadi punya passion untuk berbaur ya Prof. Mungkin tadi kampus Merdeka hampir Merdeka semua tadi sih. kan. Cuman kalau sesuai dengan bidangnya masing-masing. Iya. Kenapa kita sering terjun ke masyarakat, ke UMKM? Karena memang kita senang. Iya. Background kita itu gitu loh. Dan saat kita membantu orang kita termotivasi juga ya. Itu jadi banyak belajar. Saya kadang-kadang sering menulis quote gitu yang memang itu kita peroleh pada saat kita bertemu dengan masyarakat. Ya, kalau sahabat-sahabat mau ikutin Facebook beliau sangat aktif juga di Facebook seperti Sekarang saya. Sekarang Jarang ya. Tapi memang itu jadi bagian juga untuk kita share ya secara santai. Ya nggak sih, Prof? Sebenarnya Facebook itu bukan apa-apa, tempat menyimpan data yang paling aman. dokumentasi. Dokumentasi Dulu untuk beliau nggak suka. laporan. Dulu beliau nggak suka Facebook kan, tapi setelah kenal saya jadi aktif. Karena itu loh Mbak, beberapa saya simpen di HP, hilang. Iya, Kemudian simpen di laptop, hilang. Kemudian kan tidak terini. Tapi kalau di Facebook itu kan ada tanggal sekian-sekian. Ya. Dan kita nanti pada saat membuat kinerja Nyari. di akhir tahun Gampang. tinggal nyari. Dan ternyata itu bermanfaat bukan hanya buat saya, tapi teman-teman yang dari sekitar saya. Kalau ada kegiatan Prof, ini butuh, silahkan buka Facebook saya. Semua kegiatan ada. Itu salah di satu situ. positifnya ya. Iya, Nah, ya memang kita harus harus berpositif thinking Ya. gitu aja. Minggu kemarin Prof, kebetulan saya diskusi dengan Pak Samsul Hadi. Beliau adalah Presdir Bank Syariah Muamalah. Pak Samsul, Pak Samsul. mahasiswa saya waktu S2. Dan Badung, kan dia ngaku boh. Beliau katanya Badung. Telat selesai. Selesai katanya, dia jujur. Beliau jujur. Nah Prof, beliau juga salah satu pejabat yang aktif di media Iya, sosial gitu iya. kan. Nah tadi Profesor bilang selain dokumentasi, tentu untuk branding juga ya Prof. Iya, Iya nggak? Branding yang iya. kui profesor ini kan luar Iya, biasa. betul. Iya nggak sih, Prof? Iya. Jadi semua kegiatan itu karena salah satu di zaman pandemi ini ternyata berlanjut sampai setelah pandemi. Panjang. Salah satu untuk orang melihat kita masih aktif
tidaknya itu adalah dari media sosial. Jadi Kalau nggak gitu, masih sehat nggak ya? Ini orang ngapain aja ya? Gitu loh. enggak ya organisasinya Malah gitu saya kan. kadang-kadang bingung. Ada beberapa teman hilang dari peredaran saya WA. Sehat kan? Nggak apa-apa kan? Gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi apa ya? Insya Allah kita masih sering Eksistensinya berbagi, juga ya, menjadi masih. bagian daripada kenapa kita bersosial media, Mm-mm, ya Prof. mm-mm. Jadi untuk sahabat-sahabat jangan menjadi alergi dengan media sosial karena banyak juga Jangan. ada juga beberapa Prof yang lebay deh Bu Laura tuh dengan Piyuku. Loh, buku di situ brandingnya ya nggak Prof? Brandingnya. Gitu. Kemudian kan kalau kita tidak berusaha untuk membuka diri dengan hal-hal seperti ini, Ketinggalan zaman ya ketinggalan Prof. zaman. Masa kita mau beritahu tentang program kita door to door? Nah, Iya nggak, Prof? iya, jadi kalau kita tidak Membela memperkenalkan diri, orang juga nggak tahu program kita apa, Iya. kerjanya apa aja. Oh, ternyata ada, walaupun kecil tapi sedikit memberi manfaat. Memang sih kadang-kadang tidak wah gitu. Memang tidak akan dapat Tidak harus, sesuatu iya. kegiatan yang wah gitu, tapi kita kecil, insya Allah kalau kita kumpulin juga nanti akan memberikan Menjadi manfaat yang besar. dan terus terang menjadi trust bagi pihak lain ya Prof. Iya. Karena memang kan Piyuku kita ini kan selalu kita Iya, update ya. iya, Karena itu menjadi bagian daripada trust saat Pentahelix ini, mitra Pentahelix pengen tahu Iya. apa sih Piyuku, Iya, langsung searching kayak betul. Pui, Iya. langsung searching, oh banyak nih Ada programnya. dong, iya, Gitu. Jadi gitu. itu sahabat-sahabat hal-hal trik kenapa Piyuku masih ada sampai saat ini meskipun sudah tidak dapat anggaran dari Nggak pemerintah. apa-apa. Nggak apa-apa, tapi mitra-mitra Pentahelix lah yang kemudian membiayai kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Seperti dengan Profesor Mutia. Prof, sebelum kita tutup Prof, tadi Udah tutup ya? belum Prof. Yang penting yang ini belum. Kalau ada akademisi nih, ada dosen yang kemudian terinspirasi dengan yang Profesor sampaikan, oh iya ya, kenapa saya nggak pakai ilmu saya untuk kemudian Iya. menjadi volunteer? Iya. Harus mulai dari mana Prof? Seorang dosen saat ini menjadi seperti Profesor Mutia. Sekarang sebenarnya di kampus juga ada kegiatan pengabdian. Jadi kan dosen itu penelitian, pengajaran, penelitian, pengabdian. Ntar, emang kalau ada juga dosen yang nggak mau ikutan program semua itu dong? harus, pengabdian itu harus kan? Mbak. Jadi sebenarnya atau begini, sebenarnya bukan mereka nggak mau ikut, tapi mereka belum tahu jalur. Nah, gimana jalurnya Prof? Kita tuh jadi, yang mungkin pengen energize ya, Iya. terbuka hatinya, Iya. saya pengen seperti Profesor Mutia gitu loh. Kalau profesor beda lagi jalurnya, bukan Oke, pengabdian, tapi lebih dosen. apa ya, kadang-kadang mereka tidak menginikan wadah. Saya ngelihat sekarang dosen-dosen muda banyak kok, Prof ikut dong, Prof ini dong. Oh, Jadi gitu ya? sebenarnya banyak, Mbak. Ingin ikut serta bersama Iya, Profesor. dan alhamdulillah kebetulan di tim kita di PT Inovasi Pangan Lokal itu saya punya kita punya peneliti-peneliti yang handal. Berapa luar orang Prof sudah Prof biasa. timnya? Tim ada 14 orang. Moga-moga Wow. bisa ini terus, dan mereka lah yang menguasai periset di Untirta yang tembus ke Itu berkat nasional, tadi ya, berkat dan sebuah, internasional tapi dalam itu- tim itu. itu berkat sebuah wadah Iya. kan Prof? Iya, mereka sebelumnya juga sudah oke karena memang bibit-bibitnya udah kelihatan. Nah, karena memang di PUI itu kan kita ada informasi, saling lebih cepat lah mendapatkan informasi karena kan kita se-Indonesia. Jadi orang akan lebih kelihatan untuk meningkatkan potensi dirinya. Itu kesenangan luar biasa. Oh, Keren. jadi Bahkan nanti akan banyak muncul profesor-profesor baru amin. dari tim riset PUI PT Inovasi Pangan Amin. Lokal. Keren. Jadi Prof, untuk sahabat-sahabat para dosen, akademisi yang ingin ikut menjadi volunteer atau kemudian setelah menjadi volunteer menjadi besar, gabung dalam sebuah komunitas ya Prof? Boleh, Seperti komunitas PUI ya? penting. Iya, apapun Karena itu jadi Seperti PUI kan lembaga iya, yang jadi iya. orang tahu oh PUI ini Iya. isinya adalah para peneliti Iya, gitu ya Prof? walaupun memang tidak ada bayaran, tidak ada apa, tapi impact-nya itu kan ke publikasi internasional, kemudian mereka punya kesempatan untuk menjadi keynote di international conference dan macam-macam gitu Mbak. Jadi Iya. tidak sesuatu kadang-kadang harus terbayarkan dengan Finansial. nah, kalau kata saya apalagi dosen-dosen muda, apapun kesempatan ambil. Insya Allah nanti juga akan ketemu kok jalannya ya. Tapi yang penting jalanin dulu gitu ya. Iya, Masuk dulu. Terjun dulu ya. Seperti itu. Oke, makasih banget Prof untuk motivasi keluarga dan juga motivasi dari seorang akademisi menjadi seorang volunteer dan bisa menjadi besar dengan ada dalam dalam sebuah lembaga atau komunitas sehingga bisa menjadi besar bersama ya Prof. Iya. Ada pesan terakhir untuk para sahabat-sahabat akademisi?
Akademisi apa UMKM? Akademisi dulu, Prof. Karena kita temanya akademisi. Oh, temanya akademisi. Yang paling penting itu bagi akademisi, apalagi yang muda, ingat bahwa jabatan tertinggi dari sebagai dosen itu adalah guru besar. Jadi fokus ke situ. Semakin muda semakin bagus karena tuntutan persyaratan untuk menjadi profesor itu adalah sulit. Jadi kalau misalnya sesudah tua pasti kita kan sudah males, energi sudah capek, kemudian sudah banyak beban juga masih hidup. beban yang lain, kemudian mau berlama-lama di depan laptop udah lelah. Terus orientasi kita kan mungkin tidak lebih ke dunia lagi ya. Biasanya kan udah lebih ini. Jadi selagi masih muda, bikin target, semangat, publikasi yang banyak, profesor endingnya. Jadi bukan jabatan sebagai rektor, dekan, segala macam, karena itu hanya 5 tahun gitu loh. Habis itu udah, tapi ke guru besar, itu aja. Pasti bisa, sahabat-sahabat saya semuanya pasti bisa. Itu di luar dunia saya masalahnya. Harus profesor yang menyampaikan. Untuk UMKM? Untuk terakhir, karena kita adalah pendamping UMKM, ada pesan untuk sahabat, terutama nih pas lebaran ini nih, Prof, yang uangnya pada habis biasanya nih setelah pulang kampung gitu kan. Apa, Prof? Ini Alhamdulillahirrahmanirrahim, sekarang itu UMKM itu sudah mulai merangkak, sudah mulai bisa tersenyum lagi. Sudah banyak order masuk. Sudah banyak order, saya juga ngelihat sekarang di Facebook, Masya Allah, teman-teman yang binaan kita ya Mbak, waktu pandemi itu sampai 80% turun omset, yang ini Masya Allah sekarang sudah mulai lagi. Jadi sebenarnya ilmu yang paling bagus pada saat kita membangun UMKM adalah selain baca buku, pengalaman orang, segala macam, itu adalah diri kita sendiri. Mampu nggak? Kita udah jatuh, punya nggak kita kekuatan untuk bangkit lagi? Itu sih sebenarnya. Moodnya, energinya, passionnya, kemudian psikologis yang harus kita kelola, karena kita juga manusia biasa, kadang-kadang yang terkadang down gitu loh. Tapi saya yakin ini UMKM binaan kita itu orang hebat semua. Bahkan mereka masih bisa tersenyum di saat pandemi. Gak apa-apa, nggak laku dibawa kemana? Saya bagi-bagiin. Gak apa-apa, nggak laku. Yang penting, kadang-kadang kita berpikir, aduh kayaknya kok tidak sesuai dengan biaya operasional yang mereka keluarkan ya Mbak. Maksudnya dengan keuntungan yang mereka peroleh. Seperti kemarin. Udah capek-capek juga, ternyata ada sesuatu Mbak. Itulah hebatnya UMKM perempuan. UMKM perempuan itu sangat memperhatikan kesejahteraan anggotanya, bukan kepada omset. Jadi ada proses. Jadi terkadang keuntungan yang mereka peroleh itu dengan selfie bareng-bareng. Benar. Sudah sangat itu sudah membuat sangat happy dengan bancakan kalau bahasa Cilegon ya. Nggak habis, udahlah kita bancakan bareng-bareng, sering begitu kan? Kita bawa gitu ya? Iya, nah makan bareng-bareng, comot sana, comot sini, itu sudah bikin happy. Walaupun pulang ke rumah sebenarnya kagak ada untung, tapi happy. Nah sebenarnya itulah rezeki. Jadi tidak selamanya keuntungan itu dalam bentuk finansial, tapi dengan dikasih senyum, imun menjadi naik, sehingga semua sehat. Makanya alhamdulillah, moga-moga sampai kapanpun kita sehat semuanya. Insya Allah pasti bisa. Amin. Terima kasih Prof, ini luar biasa. Jadi jangan terpaku pada finansial, karena itu akan membuat kita lelah ya Prof ya. Kemudian kita akhirnya jadi patah semangat, betul. tercapai. Betul. Tapi yang penting adalah bagaimana kita punya mimpi untuk menjadi besar dengan proses apapun yang kita jalani. Betul sekali. Keren banget Prof. Jadi hatur nuhun ini Profesor, meskipun habis lebaran tetap bisa bersama kami untuk podcast dan membagi inspirasi, karena biasanya kalau habis lebaran itu semangatnya luar biasa. Semangat cari uangnya, motivasi untuk karena isi dompetnya udah kosong. Tapi enggak, insya Allah ya, semua tidak akan. Tapi nggak biasanya udah habis Prof udah aja. Gitu. Nanti kita nggak bersyukur. Oh iya, nggak boleh. Jadi untuk sahabat-sahabat tetap semangat, apapun kondisinya, ke depan insya Allah akan semakin baik. Oke, demikian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Profesorku yang cantik dan baik hati.